Oke, kita sama-sama satukan hati, kita cabut. 1, 2, 3, dalam nama Yesus. Dorong keluar dalam nama Yesus. Tarik dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Cabut dalam nama Yesus. Kitab Ayub 22. Ayatnya juga sama 22. Nah, ini bagaimana supaya kita ini terlepas dan benar-benar mengalami kemerdekaan secara total. Oke, sudah ketemu? Ayub 22 ayat 22 sampai yang ayat 27. Nah, ini. Oke ya. 22 sampai 27. Oke, saya bacakan. Begini firman Tuhan, terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Ini nya besar. Dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Ya, yang pertama, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Nah, saat kita menerima firman itu untuk menerima firman di mana? Nah, yang sering kan kalau pendetanya pinter misalnya, khotbahnya bagus, ini kadang-kadang ada yang cuma masuk di otak kita saja. Kalau cuma di otak kita, biasanya cuma sebentar itu. Keluar dari gereja sudah lupa. Nah, ini makanya taruhlah firman-Nya di dalam hatimu, Nah, untuk menyimpan di dalam hati, ini penting. Nah, terus ayat 23, apabila engkau bertobat, ini sama dengan yang tadi. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuat biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Ayat 27, jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Amin. Nah, jadi ini satu kunci supaya kita ini mengalami kebebasan, kemerdekaan secara total ya di dalam Tuhan. Nah, ini apa yang kita lakukan, yaitu terimalah apa yang diajarkan mulutnya, yaitu firman-Nya. Karena dengan menerima firman itu kita akan menerima kebebasan. Itu yang pertama. Tadi kan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang pertama, menerima jamahan roh Tuhan dulu. Jadi rata-rata orang bertobat ini kan nggak langsung karena mendengar khotbah gitu, tetapi karena ada jamahan. Misalnya orang sakit belum pernah dengar khotbah, nah tapi menerima kuasanya, disembuhkan, terus ditolong oleh Tuhan. Nah, ini biasanya baru mulai terbuka gitu ya. Terus yang sekarang, terimalah apa yang diajarkan mulutnya, yaitu firman Tuhan, dan taruhlah firman-Nya itu di dalam hatimu. Jadi menyimpan firman itu di dalam hati kita gitu ya. Terus ayat 23, apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri. Jadi saat kita bertobat ya itu seperti tadi, seperti orang ini arahnya ke sana, ke utara, nanti berbalik ke selatan gitu. Jadi berbalik arah, tadinya menuju ke duniawi, sekarang menuju pada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Nah, makanya di sini dikatakan, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari kemahmu.
membuang biji emas ke dalam debu, artinya menganggap yang selama ini kita anggap berharga itu menjadi sesuatu yang tidak berharga, enggak mengikat lagi gitu. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya kan? Membuang biji emas ke dalam debu. Nah, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai dibuang gitu. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Itu artinya kita investasi ke surga gitu ya. Karena dikatakan apabila engkau menyimpan hartamu di surga, kalau di dunia ini akan dirusak oleh ngengat dan karat. Tetapi yang di surga, ngengat tidak bisa merusakkannya, karat tidak bisa merusakkannya gitu ya. Nah ini. Jadi Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaanmu, perakmu, ini ditaruh di sana. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa. Nah, dan akan menengadah kepada Allah. Yang terakhir ini yang bagus. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Jadi kita taruh seluruh kehidupan kita, apa yang kita anggap berharga, itu kita taruh di bawah kaki Tuhan. Nah, seperti Paulus ketika sebelum bertobat ini kan menjadi orang yang ternama, yang terkenal, menjadi orang yang dihormati. Tetapi setelah perjumpaan pribadi yang melalui cahaya yang terang ya, melalui cahaya yang terang, yaitu penampakan Yesus Kristus sendiri, dari situlah mata jasmaninya jadi buta, tetapi mata rohnya mulai terbuka untuk melihat kebenaran. Nah, setelah mengalami kebenaran ini, dalam pertobatannya dia berkata bahwa apa yang selama ini aku anggap berharga, ya, apa yang dianggap berharga, itu aku anggap sampah. Itu kata Paulus. Jadi seperti sampah saja, karena pengenalan akan Kristus nggak bisa dibandingkan dengan harta duniawi. Nah ini makanya untuk menjadikan Yang Maha Kuasa ini timbunan emasmu. Nah artinya apa? Kita bukan berarti sebagai orang Kristen nggak boleh kaya. Boleh kaya, tapi jangan terikat kepada kekayaan, kepada harta, kedudukan, titel, jabatan. Jangan sampai terikat, karena itu cuma berlaku sementara, gitu ya. Kalau titel, jabatan ya cuma sementara, tinggal sesaat aja bisa diambil. Itu kekuatan yang dibanggakan ini juga berlaku sementara, ya. Oke, untuk yang selanjutnya terakhir ya, kita tanya ya sebentar ya. Gini aja nanti ya, sebentar Iya. Oke, nanti tanya jawabnya nanti sebentar. Ini saya jelaskan satu lagi. Roma 1 ayat 17, kita baca Roma 1 ayat 17. Oke. Oke, nah sekarang untuk menjadi orang benar. Kalau tadi kan kebenaran itu memerdekakan kita. Nah sekarang menjadi orang benar di dalam Tuhan, gitu ya. Nah Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Jadi seperti hubungannya dengan di kitab Ayub tadi. Jadi kalau harta benda apa, ini bukan lagi hal yang terlalu penting lagi bagi orang yang percaya ini. Nah artinya ini karena firman Tuhan juga mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah, artinya
apa yang utama adalah mencari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi di mana kita mencari kebenaran sungguh-sungguh, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi berkat-berkat jasmani secara materi itu tambahan, bonus saja. Gitu ya. Nah, ini dijelaskan kalau di Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Bertolak ini dimulai dari iman dan memimpin kepada iman, memimpin kepada iman, dari iman memimpin kepada iman. Jadi kalau kita ini menaruh firman seperti tadi, seperti yang di dalam hati, nah firman itu akan hidup, jadi menjadi rema gitu. Nah, jadi kalau kita mendengar firman, jangan cuma menjadi pengetahuan. Pengetahuan kan bisa hilang kapan saja. Tetapi saat disimpan di dalam hati, suatu saat menjadi rema. Menjadi rema itu terngiang-ngiang gitu. Saat kita membutuhkan. Nah, makanya dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman, bukan karena melihat, ya kan. Orang benar hidup karena iman. Ya, bergantungnya ini karena percaya, karena iman. Oke ya, jadi dengan iman, karena gini, untuk menarik kuasa Tuhan itu kita butuh iman yang besar. Ya kan? Nah, terus supaya imannya menjadi kuat, menjadi besar, ini butuh mendengar firman. Nah, itu urutannya ya. Nah, kelepasan itu juga bisa terjadi, kemerdekaan itu bisa terjadi karena kita mendengar firman, seperti yang saya saksikan ya, yang lalu kan waktu saya mendoakan orang sakit jantung, baru saya baca firman, ini langsung rohnya ini bermanifestasi, langsung bergerak gitu, bergejolak. Jadi dengar firman Tuhan itu sudah nggak tahan. Terus akhirnya muntah-muntah dia, lepas. Baru mendengar firman. Gitu ya. Terus ada lagi yang sebenarnya masuk di tim kita ini, di Menara Doa ini. Ada namanya Rohmat itu. Dulu waktu sebelum bertobat, dia kan dari Muslim, punya banyak sesuatu ya. Terus waktu saya sampaikan firman, ini sudah langsung mau manifest itu. Nah, baru disampaikan firman, terus ada yang panik juga, ini gimana nih Pak? Ada yang macannya keluar ketika mendengar firman Tuhan itu langsung bereaksi seperti macan itu. Nah, saya bilang biarin aja, biar firman yang bekerja. Jadi izinkan firman itu bekerja dulu. Terus baru setelah itu doa. Nah, doa ini iman yang bekerja melalui kuasa Roh Kudus. Jadi dengan iman kuasanya Tuhan akan bekerja. Ya. Jadi seperti yang dikatakan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini kan, asalku jamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dengan iman itu ketika Yesus disentuh, dijamah, itu ada kuasa yang tersedot keluar gitu. Jadi dengan iman, kalau kita menyentuh Tuhan dengan iman, maka kuasa Tuhan akan tersedot keluar untuk menolong kita, untuk menyatakan kuasanya. Gitu ya. Amin. Saya kira ini aja lah untuk renungannya, biar agak panjang waktunya untuk ngobrol. Oke, coba sampai di sini. Bahwa ada roh Allah itu, ternyata ada kuasa roh itu begitu luar biasa gitu. Amen. Ketika kita mampu roh itu masuk dalam diri kita, ketika kita berserah sepenuhnya sama Tuhan tuh, ada kuasa Allah itu menghampiri kita, masuk dalam diri kita, itu memberi kekuatan baru dan memberi kekuatan bagi kita untuk bisa menahan diri gitu. Amen. Bisa menguasai diri kita gitu. Saat kita mau marah, saya juga sama seperti bapak saya saat itu waktu belum bertobat ini, mau kata kotor saya juga bisa keluar gitu aja, tapi juga butuh waktu yang lama, enggak proses ya gitu. Tapi proses. Di saat kita mau marah, kalau di saat saya misalnya ketika saya mau marah, saya pasti waktu itu saya juga waktu belum bisa bahasa
roh, saya itu kalau mau marah itu saya diem dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus gitu, beri kekuatan baru untuk saya bisa nahan gitu. Akhirnya apa? Ketika saya terus ikutin ibadah, saya belajar terus, saya minta sama Tuhan untuk saya itu bisa bahasa roh gitu kan, karena saya percaya bahwa roh Allah itu ada dan bekerja gitu bersama-sama dengan Allah pribadi untuk dalam hidup kita gitu. Ketika saya bisa bahasa roh, puji Tuhan sekali itu, mendukung sekali gimana bisa sangat kita membantu. mengendalikan diri gitu. Jadi di saat saya emosi, di saat mau meledak-ledak, saya diem dan bahasa roh terus, bahasa roh. Akhirnya puji Tuhan sampai sekarang kata-kata apa amarah itu bisa saya kendalikan. Saya dengar kata-kata apa, bahkan ada orang di depan kita nyakitin saya saja tuh nggak berpengaruh sama sekali gitu. Itu caranya. Jadi untuk bisa mengendalikan diri kita harus benar-benar mau gitu. Kita tanya diri kita sendiri mau apa enggak kayak gitu. Nah, itu soalnya kuncinya. namanya iblis itu bisa saja itu menjahatin kita itu setiap waktu, setiap saat gitu untuk nyobai kita. Semakin kita mau bersabar semakin diuji gitu. Semakin kita mau bersabar semakin diuji kesabaran kita itu. Jadi tetap kuat, tetap semangat dalam Tuhan, terus mengandalkan Tuhan di saat mau marah bahasa roh kalau bisa. Kalau nggak bisa tetap dalam nama Tuhan Yesus berusaha gitu. Kalau sehari bisa marah 5 kali dikurangi 4 kali. Hitung ya. Pasti sembuh. Oke ya. Gimana Cik Feve? Ada yang sudah dapat kesaksian ya kan? Jadi artinya perubahan itu nyata. Kesaksiannya menguatkan. Terima kasih, saya berusaha. Oke ya. Jadi ini sesuai firman Tuhan. Sebentar gini ya. Yang di dalam roh saya. Apakah ada sesuatu pergerakan yang saya tidak marah atau memang itu karakter saya? Saya terus berusaha, Tuhan, aku tidak mau marah. Tapi tiap kali katanya dulu kok saya itu setiap kali kita mau kesabaran. Jadi kan aku kesabaran Tuhan. Terima kasih bos, proses yang kau berikan. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Begitu amin, itu banyak masalah. Nanti lewat anak, lewat adik gitu. Kadang-kadangnya yang menyakitkan gitu. Ngomong itu kuasa sama saya gitu. Nah, itu saya itu muntah. Mari muntah loh ya Tuhan. Nanti kan aku minta roh kesabaran. Ya ini aja diuji lewat kata-kata roh kesabaran. Terakhir Tuhan, sampai tiap kali itu saya nggak sadar. Tapi lama-lama saya gara-gara aku minta roh kesabaran. Tuhan, aku mau minta roh penguasaan diri. Berikan aku roh penguasaan diri. Bisa menguasai emosiku. Aku tak marah. Aku tak marah meskipun karena aneh menyakitkan. Aku tak marah. Berikan aku roh penguasaan diri. Itu juga sampai detik ini saya masih belum bisa penguasaan diri. Oke ya. Tuhan, bukan aku, tapi nggak bisa loh Pak Nano. Oke, gini. Bisa, oke ya. Nah, gini karena jadi kalau Mbak Lydia bisa, itu sebenarnya kan roh Tuhan itu roh yang sama, Roh Kudus yang sama, yang bekerja ya kan. Nah, ini ya, kalau tentang Roh Kudus yang membantu ini di Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26 bisa dibaca nih. Ya. Begini firman Tuhan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Oke. Jadi roh itu membantu kita dalam kelemahan kita, apa yang tidak kita mampu, roh itu membantu. Ya. Nah ini sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oke. Kalau perhatikan ya dari atas tuh, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, kelemahan apapun itu. Ya. Dan juga membantu saat tidak tahu bagaimana harus berdoa. Roh itu membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oke. Nah, terus untuk yang kasusnya bukan dikuasai roh lain, jadi untuk membedakan apakah ini dikuasai roh lain atau bukan,
Maksudnya karakternya kok keras, kok pemarah gitu kan. Gampang sebenarnya. Kalau dari diri kita sendiri ya, kalau yang dikuasai roh setan ini biasanya bawaannya pengen emosi terus gitu. Bawaannya pengen marah. Nggak ada apa-apa juga rasanya pengen marah. Makanya cari-cari sebab supaya bisa marah gitu. Jadi sudah terbawa terus gitu, emosinya itu. Nah, kalau yang karakter dari lahir, ini mungkin ada yang karakternya memang keras gitu. Tetapi kalau karakter, ini kalau terjadi sesuatu, ada masalah, itu baru marah. Artinya ada alasan untuk marah. Ada alasan baru marah gitu. Tapi kalau dari kuasa setan, ini bawaannya pengen marah, makanya cari alasan supaya bisa melampiaskan kemarahan. Gitu ya. Nah, terus bagaimana cara lepasnya? Seperti Mbak Lydia tadi ya. Dia bisa kan dari keluarga yang keras. Bapaknya keras. Ya. Nah, bagaimana supaya terjadi pemulihan? Pemulihan ini pertama dari kesadaran diri. Ya. Terus ada keterbukaan. Oh ya aku kok pemarah gini ya. Nah, ada keterbukaan. Karena dalam keterbukaan akan ada pemulihan. Ya. Terus harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dulu dengan diri sendiri. Berdamai kepada Tuhan, terus berdamai kepada sesama. Berdamai dengan diri sendiri itu artinya bisa menerima kenyataan yang ada. Menerima kenyataan. Jadi, wah aku dilahirkan dari keluarga yang kayak gini, berarti harus bisa menerima apa adanya itu. Ya kan? Harus bisa terima. Kita nggak bisa protes sama Tuhan, kok aku dilahirkan di keluarga seperti ini. Nggak bisa terus nanti pindah. Ganti mamanya, ganti papanya, nggak mungkin ya kan. Nah, harus bisa menerima kenyataannya dulu. Nah, itu berdamai dengan diri sendiri, terus berdamai dengan Tuhan. Orang kalau terjadi sesuatu kan rata-rata itu cenderung menyalahkan Tuhan. Tuhan kok kenapa diberikan adik yang nakal, diberikan adik yang cerewet, diberikan suami yang pemarah misalnya. Nah, itu kan akhirnya kayak menyalahkan Tuhan, padahal yang salah kita gitu. Makanya harus berdamai. Oke. Nah, jadi selain doa, itu dari sikap kita juga harus mau berdamai dulu dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama kita. Oke ya. Oke, sekarang saya mau tanya yang Bu Rio yang kemarin kan ngalami pelepasan. Nah, ini apakah masih terasa sakit atau enggak? Ini soal ikatan itu. Kadang-kadang kalau mau datang itu Pak, kadang-kadang masih mau datang. Kalau nggak di kepala, di dada gitu. Tapi ya saya bawa doa, baca Alkitab. Ya usaha kalaupun itu penyakit medis atau apa. Seperti kata Bapak, saya mencoba berdamai dengan oleng itu, dan saya mencoba untuk mengimani kalau saya pasti suatu saat disembuhkan Tuhan. Amin. Ya, jadi intinya masih ada ya, sering ada gangguan gitu. Saya itu didoakan Selasa Pak ya. Ya. Pas saya Rabu sore itu saya masih ingat kata-kata Pak Nyoman tuh, mengingat-ingat masa lalu. Saya pikir-pikir apa ya, sama-sama terus sama siapa saya berbuat salah, masih menyimpan kepahitan. Terus seperti ada yang berkata gini loh Pak, saya itu punya saudara 3 laki-laki. Nah, sejauh ini memang saya dongkol sama mereka bertiga kan, karena dari masa lalu lah, sejak orang tua saya meninggal itu. Terus saya langsung ingat, oh ya sudah, mulai besok saya mau minta maaf sama ketiga saudara laki-laki saya satu persatu. Dan itu saya lakukan, ya puji Tuhan,
sudah agak membaik gitu Pak. Ya itu mungkin salah satu dari keterbukaan hati. Saya coba lakukan pelan-pelan saran-sarannya itu Pak. Oke. Jadi intinya supaya mengalami kelepasan secara sempurna atau kemerdekaan sejati. Oke, ya, yang tadi kan bagaimana kita harus mengundang hadirat Tuhan, karena yang penting adalah Roh Allah itu, ya kan, Roh Kudus. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang pertama dengan kuasa Tuhan. Jadi melalui kuasa Tuhan kan seperti kemarin bisa terjadi manifestasi seperti itu. Terus terimalah apa yang diajarkan mulutnya, yaitu firman-Nya. Melalui firman. Nah, firman itu kan kalau disimpan di dalam hati, itu pas kita butuh ini terngiang-ngiang gitu, teringat. Gitu ya. Oke. Jadi terus dengan orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi dengar pendengaran firman itu disimpan dalam hati dan dilakukan. Itu makanya yang namanya hidup dalam bakar dalam nama terus Tuhan berikan kekuatan-Mu yang baru, urapan yang baru di dalam nama Yesus, mengalir dalam nama Yesus, mengalir kuasa-Mu dalam nama Yesus, untuk memberikan pembebasan, memberikan kelepasan yang sejati di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari Roh Kudus jamah kuasa firman-Mu bekerja saat ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus. Bapa, mulai bukakan, singkapkan semua selubung yang